Pernah dengar nggak? Kalau makan ini bareng anggur ternyata bisa menyebabkan penyakit serius, bahkan bikin gampang lupa. Anggur, yang dikenal bagus buat kesehatan, ternyata ada juga loh makanan yang cocok dimakan bersamaan dan ada yang justru bikin bahaya. Meskipun anggurnya sendiri sehat, tetap harus dimakan dengan cara yang benar, supaya manfaatnya terasa buat tubuh kita. Kalau salah kombinasi makanan, bukannya sehat, malah bisa bikin badan kamu lemas dan makin rentan sakit. Nah, makanya aku udah siapin informasi penting ini khusus buat kamu. Supaya otak tetap tajam dan tubuh tetap sehat, aku akan kasih tahu 3 makanan paling buruk yang sebaiknya jangan dimakan bareng anggur, dan 3 makanan terbaik yang justru bagus banget kalau dimakan bareng anggur. Halo, ini Dokter Koco kamu. Masih ada yang belum tekan tombol subscribe? Yuk langsung tekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke orang-orang tersayang, dan kenalkan Dokter Koco ke lebih banyak orang ya. Aku akan terus menyampaikan informasi kesehatan terbaik hanya buat kamu. Kalau kita lihat hubungan yang serasi, biasanya kita bilang mereka punya kecocokan yang bagus kan? Nah, dalam makanan juga ada kecocokan loh, di mana kandungan gizinya saling melengkapi dan bikin kombinasi yang bermanfaat buat kesehatan. Sebaliknya, ada juga yang tidak cocok, di mana zat gizinya malah saling bertabrakan dan bisa berakibat buruk untuk tubuh. Memasak dengan bahan-bahan alami yang kaya nutrisi dan bisa memberikan efek sinergis buat tubuh kita adalah kebiasaan terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Dokter Kocho akan selalu ada untuk kesehatanmu kapanpun. Bintang utama kita hari ini adalah anggur, buah yang sering dijuluki buah para dewa. Sekarang ini cuaca makin panas, dan anggur yang matang sempurna jadi makin manis dan asamnya berkurang. Pas banget buat dinikmati. Ini waktu terbaik untuk menikmati anggur yang manis dan segar. Anggur dikenal sebagai ratu buah karena warnanya yang ungu berasal dari pigmen antioksidan kuat bernama antosianin. Kandungan glukosa, fruktosa, dan asam organiknya bikin buah ini hebat untuk menghilangkan lelah dan memulihkan energi. Apalagi di musim seperti sekarang, di mana energi tubuh gampang drop, anggur jadi pilihan utama bahkan sebelum cari makanan peningkat energi lainnya. Tapi, kamu tahu nggak, kalau anggur yang sehat ini juga bisa berdampak buruk kalau dimakan bareng makanan tertentu. Sekarang, kita cari tahu yuk 3 makanan paling buruk yang bisa mengganggu pencegahan penyakit serius dan kerusakan otak kalau dimakan bareng anggur. Serta 3 makanan terbaik yang bisa bantu memperpanjang umur sehat kita. Makanan pertama yang sebaiknya nggak kamu makan bareng anggur adalah makanan laut. Kaget kan? Banyak orang suka minum wine sambil makan seafood, lalu makan anggur sebagai pencuci mulut. Tapi, seiring bertambahnya usia dan fungsi pencernaan kita makin melemah, makan anggur dan seafood bersamaan ternyata kurang baik buat tubuh. Saat kamu makan anggur atau minum wine, kamu akan merasakan sensasi sepat, mirip seperti saat minum teh hijau atau teh hitam. Rasa ini berasal dari zat bernama tanin, yaitu sejenis polifenol yang punya kekuatan antioksidan tinggi. Tanin membantu memecah lemak netral di dalam tubuh, bagus banget untuk kesehatan pembuluh darah dan bantu turunkan berat badan. Selain itu, tanin punya efek antioksidan yang bisa menetralisir radikal bebas dan mengurangi peradangan kronis di tubuh, sehingga sangat baik untuk mencegah tekanan darah tinggi dan pendarahan di otak. Tanin juga bisa membantu menetralisir racun seperti alkaloid dan punya sifat antimikroba. Tapi, makan anggur yang kaya tanin bareng seafood justru bisa menimbulkan masalah. Makanan laut seperti ikan, udang, dan rumput laut mengandung banyak protein dan kalsium. Kalau dimakan bareng anggur, bukan cuma bikin nilai gizi proteinnya menurun, tapi juga menyebabkan kalsium dari seafood bereaksi dengan tanin dari anggur, membentuk zat baru yang sulit dicerna tubuh. Hal ini bisa mengiritasi lambung, menyebabkan perut kembung, sakit perut, bahkan muntah. Selain itu, seafood itu sendiri juga mengandung tanin dalam jumlah tinggi. Kalau kamu konsumsi tanin terlalu banyak, bisa mengganggu sistem pencernaan, dan tanin bisa bereaksi dengan asam lambung membentuk gumpalan, yang berisiko memicu batu empedu. Bahkan, bisa memperlambat gerakan usus, menyebabkan gangguan pencernaan kronis, luka lambung, peradangan saluran pencernaan, sampai ke penyakit serius. Jadi, gimana dong cara makan anggur yang tepat? Jadi, makanan pertama yang aku rekomendasikan untuk dimakan bareng anggur adalah daging, alias protein hewani. Seperti yang sudah disebutkan tadi, anggur itu kaya banget akan polifenol, yaitu antioksidan ajaib yang luar biasa. Kalau dimakan bareng daging, mereka bisa menciptakan efek sinergis yang luar biasa. Menurut penelitian dari para peneliti di Israel, anggur bisa menghambat pelepasan 2 zat beracun yang muncul saat lemak dalam daging diurai oleh tubuh. 2 zat itu adalah malondialdehyde dan hidroperoksida. Nah, makan anggur bersamaan dengan daging bisa membantu mencegah penyerapan zat-zat beracun itu ke dalam tubuh kita. Nggak cuma itu, anggur juga mengandung komponen basa yang tinggi,
Dan kalau dimakan bareng daging yang bersifat asam, bisa membantu menetralkan keasaman tersebut, sehingga pencernaan dan penyerapan nutrisi jadi lebih lancar. Selain itu, kalau kamu makan makanan daging yang berlemak, lalu dilanjutkan dengan anggur, kandungan tanin dalam anggur bisa bantu mengurangi rasa enek karena lemak, dan justru bikin rasa daging jadi makin nikmat. Jadi, lain kali saat kamu makan daging, coba deh padukan dengan wine atau makan anggur sebagai pencuci mulut. Makanan kedua yang sebaiknya kamu hindari saat makan anggur adalah obat tekanan darah tinggi. Kalau kamu punya hipertensi atau penyakit jantung, kamu harus ekstra hati-hati dengan makanan yang kamu konsumsi. Soalnya, banyak makanan bisa berinteraksi langsung dengan obat resep dari dokter. Secara khusus, kamu nggak boleh mengonsumsi anggur bersamaan dengan obat antihipertensi golongan dihidropiridin. Obat ini bekerja dengan cara menghambat saluran kalsium di tubuh, sehingga bisa menurunkan tekanan darah, lalu diserap di usus sesuai kebutuhan, dan kelebihannya akan dipecah oleh enzim lalu dikeluarkan dari tubuh. Proses ini membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Tapi, kalau kamu minum obat tekanan darah bareng anggur, bisa muncul masalah serius loh. Salah satu senyawa flavonoid dalam anggur, yaitu furanocoumarin, bisa menghambat kerja enzim yang bertugas memecah dan membuang kelebihan obat dari dalam tubuh. Akibatnya, tubuh malah menyerap obat lebih banyak dari yang dibutuhkan, dan konsentrasi obat dalam tubuh jadi meningkat. Hal ini bisa mengganggu metabolisme hati, dan bikin tekanan darah kamu turun terlalu drastis. Jadi, apa orang yang punya tekanan darah tinggi harus stop makan anggur? Tenang aja, nggak harus gitu kok. Ada cara aman supaya tetap bisa menikmati anggur. Hindari konsumsi anggur 1-2 jam sebelum atau sesudah minum obat tekanan darah. Dan makanlah buah anggurnya langsung, bukan dalam bentuk jus atau ekstrak. Mengunyah buah utuh bisa membantu mengurangi efek interaksi dengan obatmu. Nah, makanan kedua yang aku rekomendasikan untuk dikonsumsi bareng anggur adalah apel. Semua orang juga tahu kan, kalau apel itu bagus buat kesehatan, tapi saat kamu makan apel bareng anggur, mereka bisa membentuk sinergi yang luar biasa. Anggur kaya zat besi, yang bagus banget untuk bantu atasi anemia, dan juga penuh dengan vitamin serta mineral yang bisa membantu memurnikan darah. Selain itu, senyawa flavonoid dalam anggur juga bisa mencegah pembentukan gumpalan darah, jadi sangat efektif untuk mencegah pengerasan pembuluh darah dan penyakit jantung. Lebih spesifik lagi, asam salisilat dalam anggur bisa membantu mengurai sisa-sisa zat di pembuluh darah, memperlancar aliran darah, dan menurunkan tekanan darah serta kadar gula, sangat bermanfaat bagi penderita diabetes maupun hipertensi. Nah, fokus ya, kalau kamu makan apel bareng anggur, manfaatnya bisa makin luar biasa. Ini karena apel mengandung antioksidan bernama quercetin. Quercetin adalah senyawa ajaib yang bisa membantu mengatasi gangguan pernapasan, melawan penyakit serius, dan meningkatkan daya ingat. Saat digabungkan dengan katekin dari anggur, yang juga merupakan jenis flavonoid, efeknya bisa memperkuat jantung secara maksimal. Jadi, mulai sekarang jangan lupa untuk nikmati apel dan anggur secara bersamaan ya. Kombinasi ketiga yang paling buruk untuk kesehatanmu adalah jus anggur. Banyak orang minum ekstrak anggur atau minuman anggur untuk mendapatkan manfaat kesehatannya, dan memang itu bisa sangat baik bagi sebagian orang. Ini karena jus anggur biasanya mencakup daging buahnya, kulitnya, dan bijinya. Kulit anggur mengandung resveratrol, yaitu senyawa yang membantu melindungi tubuh dari racun luar. Zat ajaib ini adalah agen anti penyakit yang sangat kuat, mampu menghambat pembentukan, perkembangan, dan penyebaran sel-sel yang merugikan kesehatan. Resveratrol juga sangat baik untuk kesehatan otak, membantu mencegah penyakit degeneratif pada saraf dan demensia. Biji anggur juga sangat bermanfaat, penuh dengan polifenol, antioksidan yang bisa memperlambat perkembangan Alzheimer dan membantu membersihkan kolesterol dari pembuluh darah, sehingga mencegah hiperlipidemia dan stroke. Karena itu, mengonsumsi seluruh bagian anggur adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaatnya. Tapi, perhatian ya, penderita diabetes sebaiknya menghindari jus anggur. Alasan utamanya adalah tingginya kadar gula dalam jus buah seperti jus anggur. WHO merekomendasikan asupan gula harian sekitar 25 gram. Satu kemasan jus anggur saja rata-rata mengandung lebih dari 10 gram gula. Kalau kamu minum 2-3 kemasan jus anggur dalam sehari, berarti kamu sudah melewati batas rekomendasi gula harian. Selain itu, gula dalam anggur diserap tubuh dengan sangat cepat, sehingga bisa membuat gula darah naik drastis. Jadi kamu harus ekstra hati-hati. Lonjakan gula darah yang cepat bisa meningkatkan resistensi insulin dan memicu berbagai penyakit seperti kanker dan gangguan saraf. Hal ini harus benar-benar diperhatikan. Selain itu, meskipun komponen baik dalam jus anggur menjadi lebih pekat saat proses ekstraksi, komponen buruknya juga ikut terkonsentrasi, sehingga jus anggur pekat bukanlah pilihan yang baik untuk kesehatan. Terakhir, makanan pendamping anggur yang paling baik dan cukup mengejutkan adalah wine.
Menarik ya, bagaimana jus anggur pekat bisa kurang baik, tapi wine justru memberikan manfaat. Jenis anggur yang digunakan untuk wine berbeda dengan anggur yang dipakai untuk jus. Anggur untuk jus biasanya memiliki kadar gula tinggi, sedangkan anggur untuk wine ukurannya lebih kecil dan rasanya tidak terlalu manis. Selain itu, selama proses fermentasi, gula dalam anggur akan bereaksi dengan ragi, sehingga kadar gula dalam wine jauh lebih rendah dibandingkan jus anggur. Penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes yang minum 1 gelas wine setiap hari selama 3 bulan mengalami penurunan kadar gula darah puasa dan peningkatan kontrol lipid serta gula darah. Resveratrol dalam wine membantu mencegah penuaan dan mendukung sistem imun, sementara tanin dapat menurunkan kolesterol jahat hingga setengahnya dan mencegah pembekuan darah dengan cara melebarkan pembuluh darah. Minum 1 atau 2 gelas wine per hari bisa membantu produksi kolagen, mencegah kerutan dan flek, dan menjaga kulit tetap tampak lebih muda. Sampai di sini, kita sudah belajar tentang 3 makanan terburuk dan 3 makanan terbaik untuk dikonsumsi bersama anggur. Yuk kita rangkum sekali lagi, kamu sebaiknya memadukan anggur dengan daging bukan dengan makanan laut. Nikmati 1 gelas wine saat makan daging atau makan anggur sebagai pencuci mulut. Kalau kamu sedang minum obat tekanan darah, hindari makan anggur 1 atau 2 jam sebelum dan sesudah minum obatmu. Selain itu saat mengonsumsi anggur, hindari jus anggur pekat atau ekstraknya, dan kunyahlah buah anggur segar sampai halus. Bagaimana? Kedengarannya jelas dan mudah diikuti? Semoga kamu bisa memasukkan anggur dan pasangan terbaiknya ke dalam pola makanmu untuk menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih banyak sudah menemani sesi panjang hari ini. Kalau kamu merasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Bagikan juga ke keluarga dan teman-teman tersayangmu. Aku selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaanmu. Ini adalah Dr. Kocho kamu. Terima kasih.